Happy Couple, senang sekali dapat berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Yoce dari GKI Kebonjati. Happy Couple, bagaimana saudara melukiskan sebuah pernikahan? Apa yang terpikir jika kita mendengar kata pernikahan? Apakah sukacita, kasih, gembira, bahagia, atau terluka dan frustasi? Atau sesuatu yang membosankan dan omong kosong belaka? Ada yang berkata, pernikahan itu seperti sangkar, burung-burung tanpa sadar masuk dan mereka frustasi karena tak dapat keluar. Yang lain lagi mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah petualangan. Dan ada banyak lagi pendapat mengenai apa itu pernikahan. Benarkah demikian, saudara sekalian? Happy Couple, ada satu pernyataan yang menarik yang menurut saya itu penting untuk kita renungkan. Dari sebuah kalimat bijak dari Sidney Smith, dia berkata begini, pernikahan itu ibarat sebuah gunting yang berpadu sehingga tidak terpisahkan. Sering bergerak ke arah yang berlawanan, tetapi selalu memotong segala sesuatu yang hadir di antara mereka. Ya, Happy Couple, pernikahan memang perpaduan dua pribadi anak manusia. Di dalam pernikahan, perbedaan pendapat pasti terjadi dan akan selalu terjadi. Karena setiap individu mempunyai latar belakang keluarga dan sudah membentuk kebiasaan-kebiasaan sendiri yang berbeda sebelum mereka menikah. Oleh sebab itu, penting bagi setiap kita untuk mengembangkan komunikasi yang baik dalam hidup pernikahan. Komunikasi yang di dalamnya terdapat rasa saling menerima, saling menghargai, dan mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi bersama. Sehingga perbedaan pendapat tidak menjadi api yang menyebabkan pertengkaran dan bahkan akhirnya menyebabkan luka batin yang dalam. Akibatnya pernikahan tidak lagi dialami sebagai sebuah perjalanan yang menyenangkan atau petualangan hidup yang menarik untuk dijalani bersama, tetapi sebuah sangkar yang memenjarakan dan menyakitkan. Nah, Happy Couple, apa sih sebenarnya tujuan Allah dengan pernikahan? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan 6 memperlihatkan kepada kita bahwa pernikahan adalah idenya Allah. Dan Allah mempunyai beberapa tujuan dari idenya tersebut. Yaitu yang pertama, Allah merancang pernikahan untuk persahabatan. Kesepian adalah hal pertama yang disebut tidak baik dalam pandangan Allah. Kesepian dan keterpisahan berlawanan dengan tujuan penciptaan yang Allah lakukan. Allah mencipta manusia untuk hidup dengan orang lain, dan orang lain yang pertama itu adalah pasangan hidupnya. Pasangan hidup kita adalah kawan seperjalanan, bukan lawan perjalanan. Sehingga hubungan suami istri yang kita bangun harus mengarah pada hubungan yang saling memperkaya, membahagiakan, dan memberi kesejahteraan. Dengan demikian, Happy Couple, pernikahan yang kita jalani memberikan keintiman yang dalam dan abadi. Allah juga merancang pernikahan untuk kepenuhan. Dalam pernikahan, seorang suami atau istri berperan sebagai penolong yang sepadan satu terhadap yang lain. Masing-masing membagi hidupnya untuk pasangannya. Mereka harus dapat mengisi ruang-ruang yang kosong dalam batin hidup pasangan hidupnya. Sehingga pasangan hidup kita merasakan hidup pernikahan yang utuh dan sepenuhnya dirasakan sebagai suatu pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, unik, menarik, manis, dan harmonis. Walau jalan hidup yang kita jalani realitasnya tidak selalu berjalan mulus dan penuh tantangan. Itulah yang dimaksudkan Allah ketika Ia berkata bahwa suami istri menjadi satu daging ketika mereka memasuki hidup pernikahannya. Oleh sebab itu dalam sebuah pernikahan yang harmonis harus terjadi keseimbangan peran antara suami dan istri. Bukannya saling mendominasi sebuah peran atau bahkan menghilangkan sebuah peran. Pernikahan akan terasa hambar apabila tidak ada keseimbangan peran di dalamnya relasi antara suami dan istri. Sebuah pernikahan dapat disamakan dengan nyala api yang harus terus membara sampai kapanpun juga. Happy Couple, memang tidak ada perkawinan yang sempurna. Akan tetapi kita dapat memilih untuk menciptakan sebuah hubungan yang harmonis dalam pernikahan kita. Pasangan yang berbahagia, bagaimana kita membangun
relasi suami istri yang baik dan saling membangun dalam sebuah pernikahan. Ada 4 hal yang dapat kita lihat dan kita kembangkan sebagai kunci sukses dalam membangun sebuah pernikahan. Yang pertama, Happy Couple, yaitu pernikahan harus dilihat sebagai sebuah komitmen pada sebuah hubungan yang permanen. Yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah komitmen. Hidup pernikahan dibangun di atas serangkaian komitmen antara suami dan istri. Komitmen untuk saling mengasihi, saling menghargai, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan komitmen untuk menjalani kehidupan pernikahan sampai kematian memisahkan. Sebab itulah Tuhan Yesus pernah berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, jangan dipisahkan oleh manusia. Ini bicara soal komitmen. Komitmen untuk mengasihi dan mencintai harus menjadi dasar hidup pernikahan kita. Komitmen menjadikan rumah tangga kita semakin hari semakin kokoh dan semakin terasa menyenangkan. Yang kedua, pernikahan harus dilihat sebagai sebuah panggilan untuk melayani dengan penuh kesetiaan. Pernikahan adalah sebuah panggilan bagi masing-masing, yaitu suami dan istri, untuk melakukan yang terbaik bagi pasangannya. Alangkah indahnya jika sebuah rumah tangga yang di dalamnya satu sama lain terdorong untuk saling melayani dan saling memberi yang terbaik. Tidak ada tuntutan yang sifatnya egois, yang adalah keinginan untuk memberi dan membahagiakan pasangan hidupnya. Sehingga suami merasa bersyukur akan kehadiran istrinya. Itu juga sebaliknya, sang istri pun akan bersyukur dengan kehadiran sang suami. Yang ketiga, Happy Couple, yaitu pernikahan harus dilihat sebagai sebuah proses pemurnian. Pernikahan adalah sebuah perpaduan dua pribadi, di mana masing-masing pribadi, yaitu suami dan istri, dengan kesadaran penuh memberikan sebagian ruang dalam hidupnya bagi pasangan hidupnya. Sehingga tidak ada lagi aku atau kamu, yang ada adalah kita. Bukan kepentinganmu atau kepentinganku, yang ada adalah kepentingan kita bersama. Sebagai manusia, tentu kita punya sifat atau kebiasaan yang buruk. Ketika masuk ke pernikahan, kita harus bersedia mengubahnya. Mungkin dulu kita lah orang yang keras kepala, kita orang yang egois, kasar, maunya dituruti apa yang dimauin. Tetapi setelah menikah, memasuki pernikahan, kita harus belajar mengalah dan memahami pasangan kita. Dulu kita orang yang mudah marah, sekarang harus belajar menjadi lebih sabar, lebih memahami. Dulu kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, sekarang kita harus boleh belajar, terus belajar memperhatikan kepentingan pasangan kita juga. Jadi dalam pernikahan seharusnya terjadi proses pemurnian, yaitu pemurnian karakter dan pola berpikir kita. Yang keempat, pernikahan harus dilihat sebagai sebuah anugerah. Terus kan, tidak ada orang yang tidak senang menerima hadiah atau anugerah. Hadiah akan selalu disambut dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Sesederhana apapun bentuk hadiah itu, kita akan terima dengan sangat sukacita. Nah, dengan memandang pernikahan sebagai sebuah hadiah, kita akan menjalaninya dengan sebuah sukacita dan penuh rasa syukur, bukan sebagai beban, apalagi sebagai penjara atau sangkar. Bukankah kalau segala sesuatu kita terima dengan ungkapan syukur akan terasa nikmat? Begitu juga dengan pernikahan kita. Karena itu Happy Couple, jalanilah pernikahan dengan ungkapan syukur, maka pernikahan itu akan terasa nikmat, dan segala langkah kita ke depan bersama pasangan kita akan terasa ringan. Happy Couple, jadikan pernikahan kita sebuah komitmen untuk hubungan yang permanen. Panggilan untuk melayani dengan penuh kesetiaan sebagai sebuah proses pemurnian, dan pernikahan kita juga kita lihat sebagai sebuah anugerah dari Tuhan untuk kita. Jika kita dapat melakukannya, Happy Couple, maka keluarga kita akan menjadi sebuah keluarga yang penuh damai sejahtera, keluarga yang akan mematangkan kepribadian kita, rohani kita, karakter kita. Tuhan memberkati kita. Amin.